Shalom, Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Bertemu kembali bersama saya Pendeta Urdayati dalam renungan harian. Bagian dari firman Tuhan untuk kita pada hari ini diambil dari Yohanes pasalnya yang ke-7 ayat 37 hingga ayat yang ke-39. Namun saya tidak membaca keseluruhan dari nas ini. Saya hanya membacakan pada ayat yang ke-37 dan ayat yang ke-38 dengan perikop air sumber hidup. Dan pada hari terakhir, yaitu pada puncak perayaan itu, Yesus berdiri dan berseru, "Barang siapa haus, baiklah ia datang kepadaku dan minum. Barang siapa percaya kepadaku, seperti yang dikatakan oleh kitab suci, dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup." Demikian firman Tuhan. Berbahagialah setiap orang yang mendengar firman-Nya dan memeliharanya dalam hidupnya setiap hari. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudaraku, sidang jemaat sekalian yang dikasih dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Air merupakan sesuatu yang sangat penting di dalam kehidupan makhluk hidup. Tanpa air, baik itu manusia, baik itu hewan, tumbuh-tumbuhan, akan kering atau layu. Manusia akan lemas dan lama-kelamaan ia akan mati. Tanpa air tidak satupun makhluk hidup dapat bertahan. Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang kekasih, jikalau dalam nas ini Yesus juga menegaskan kepada orang banyak, ia memanggil dan berseru, "Barang siapa haus, baiklah ia datang kepadaku dan minum." Yesus memakai kiasan. Ia memakai satu gambaran tentang dirinya. Ia memakai satu kiasan yang sangat dekat dengan kehidupan kita sehari-hari, yaitu air. Air adalah hal yang sangat penting di dalam kehidupan kita. Dan tentunya siapapun tentu sangat memerlukan apa yang dikatakan air. Melewati itu, dia mau supaya manusia meyakini bahwa tanpa dia dan di luar dia, manusia akan lemas dan mati. Barang siapa yang haus, ini menggambarkan bahwa semua orang tanpa kecuali ia boleh datang kepada Yesus. Yesus juga mengatakan barang siapa percaya kepadanya maka dalam hatinya dan hati orang percaya itu akan mengalir aliran air hidup. Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang dikasih dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Yesus memanggil masing-masing kita untuk menjadi aliran hidup bagi orang lain. Dengan maksud bahwa ia menghendaki setiap kita sebagai orang percaya memberikan berkat kepada orang lain, bahwa melalui kehidupan kita menjadi bermakna terhadap orang lain. Karena itu Yesus mengajak, marilah yang haus, marilah yang membutuhkan kehidupan kekal, datanglah kepadaku. Maka aku akan memberikan air kehidupan. Aku akan menyegarkan hidupmu selamanya. Karena dialah air sumber hidup. Panggilan ini artinya ia sangat tahu keadaan kita. Dia tahu apa yang kita perlukan atau apa yang kita butuhkan dalam kehidupan kita. Dalam kita menjalani, dalam kita melaksanakan panggilan itu. Dan tentu melewati ini juga ia menyatakan kepada kita bahwa dengan kasih setianya, ia tidak akan pernah meninggalkan kehidupan kita. Tetapi dalam menjalani, melaksanakan panggilan itu, ia akan memperlengkapi, dia akan membekali kita untuk melaksanakannya. Ia membekali kita dengan Roh Kudus yang memimpin dan menyertai kita. Sama halnya ketika Yesus mengutus para murid-muridnya, bahwa ia menyatakan ia akan menyertai. Kalaupun kita beberapa waktu
beberapa hari yang lalu bersama-sama memperingati peristiwa kenaikan Yesus Kristus ke surga. Tetapi dengan Yesus Kristus naik ke surga, murid-murid tidak merasa sedih. Kenapa mereka tidak merasa sedih? Karena mereka meyakini bahwa Tuhan menyertai, bahkan Tuhan memberkati mereka di saat Yesus terangkat ke surga. Hal itu juga memberikan keyakinan kepada para murid Yesus bahwa sebagaimana dalam Yohanes 14 menyatakan, "Aku tidak akan meninggalkan engkau sebagai yatim piatu." Bahwa dengan kasih setia Tuhan, Ia menyertai, Ia menolong, Ia memimpin kehidupan para murid-muridnya. Dan tentu itu juga memberikan satu keyakinan kepada kita sekalian, bahwa Tuhan pun tidak akan pernah meninggalkan dan membiarkan kita, tetapi dengan Roh Kudus, Roh kebenaran, Ia akan senantiasa menyertai kehidupan kita. Maka sebagai orang percaya yang telah dipanggil oleh-Nya, janganlah kita meragukan kuasa dan kasih Tuhan di dalam kehidupan kita. Tetapi marilah kita pakai panggilan itu dengan baik sebagai orang percaya, sehingga lewat kehidupan kita, lewat kehidupan yang kita nyatakan dalam kehidupan kita, kita juga membawa damai dan sukacita. Karena itu kita dipanggil untuk sebuah tugas mulia, yaitu sebagai aliran kehidupan yang diwujudkan oleh Tuhan Yesus Kristus di dalam kehidupan kita sekalian. Tuhan memberkati kita. Salam sehat, tetap semangat. Amin. Baiklah, kita bersama-sama bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Bapa di surga, Bapa dalam Yesus Kristus, kami mengucap syukur kepadamu. Kami bersama-sama kembali boleh bersama mendengarkan kebenaran firman-Mu. Biarlah Tuhan memberkati kami, sehingga melewati firman-Mu itu kami semakin dikuatkan, diteguhkan dalam iman percaya kami. Karena kami meyakini bahwa Tuhan, Engkau setia menyertai dan memimpin kehidupan kami. Bahkan Tuhan menyatakan kasih dan kuasa-Mu dengan cara Allah bekerja di dalam Roh Kudus melalui kehidupan kami sekalian. Dengan demikian ya Tuhan, Engkau pimpin, Engkau sertai kehidupan kami. Kami ya telah dipanggil sebagai orang percaya, sehingga lewat kehidupan kami boleh mendatangkan damai dan sukacita di tengah-tengah kehidupan kami. Sehingga damai sukacita itu terwujud melewati perkataan, melewati perbuatan, melalui kehidupan yang boleh kami wujudkan. Bapa di surga, dengan demikian setiap pribadi kami sebagai orang percaya, kami boleh mewujudkan aliran air kehidupan sebagaimana yang telah diwujudkan oleh Allah dalam Yesus Kristus sebagai air sumber hidup bagi kami. Terima kasih Tuhan, melewati kebenaran firman-Mu kami juga dikuatkan dalam kami menjalani kehidupan kami. Meskipun dalam kami melakukan dan menjalani hari-hari kehidupan kami, ada banyak hal yang terjadi, ada banyak hal yang kami hadapi, bahkan masa sulit sekalipun. Namun kami percaya Tuhan, pertolongan-Mu senantiasa menuntun dan memimpin kehidupan kami. Kasih setia Tuhan selalu menyertai dalam kami melangkah menjalani kehidupan kami. Karena kami berpengharapan bahwa Allah yang kami puji adalah Allah yang setia, yang selalu menyertai memimpin kehidupan kami. Karena itu Tuhan, apapun pergumulan hidup kami saat ini, kami menyerahkannya hanya ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Terima kasih pada saat ini Tuhan, Engkau sudah memberikan kepada kami air sumber kehidupan. Sehingga melewati itu Tuhan, kami dikuatkan, kami memiliki semangat untuk melangkah menjalani apapun tugas dan aktivitas kami, karena Tuhan selalu menyertai kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan doa dan permohonan kami ini hanya ke dalam tangan-Mu dalam Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.